Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastor ambil dari Ayub pasal yang pertama, saudaraku. Haleluya. Ayub pasal pertama, ya. Saya memberikan judul pada pagi hari ini, Rahasia Ayub Diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita selama ini tahu bahwa perjalanan Ayub itu ya sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara, ya. Karena bagaimana Ayub diuji imannya, ya, dicoba oleh si jahat kesalehannya. Ya, tetapi dari semua perjalanan Ayub itu sebenarnya adalah kesaksian hidup, ya, yang dapat menjadi contoh bagi kita semuanya. Dan apapun yang dialami Ayub adalah perjalanan hidup yang sebenarnya juga kita sendiri, kita semua, mau nggak mau juga harus melewati jalan-jalan itu, saudaraku, ya. Semua kisah yang ada di Alkitab ini sebenarnya menggambarkan perjalanan rohani kita. Ya, seperti salah satunya Sodom dan Gomora, ya, itu juga adalah perjalanan rohani. Kisahnya di sana ada Abraham, Lot, dan juga istrinya dan anak-anaknya, saudara. Tetapi saudaraku, apa yang dialami oleh Lot dan juga anak dan istri serta anak-anaknya itu adalah satu kisah yang menegangkan, satu kisah yang bisa dikatakan cukup mengerikan, saudara. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan, mungkin saudara-saudara sedang menghadapi perjalanan rohani seperti Lot dan istri serta anak-anaknya yang terjadi di Sodom dan Gomora. Itu adalah satu perjalanan rohani, saudara. Mungkin dimanapun saudara pada pagi hari ini sedang melintasi jalan Sodom dan Gomora. Ya, saya pastikan ketika kita belajar tentang semua kebenaran firman Tuhan ini, kita semuanya akan dapat melewati, saudara, kalau kita benar-benar teliti. Nah, salah satunya pagi hari ini seperti yang saya katakan tadi, ya, Tuhan suruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 dan Pastor Daud memberikan judulnya sekali lagi, Rahasia Ayub Sangat Diberkati Tuhan. Apa saja, saudara? Ya, jadi kita harus mengambil sisi dari sesuatu yang baik dulu, sekalipun perjalanan Ayub panjang dan itu semuanya akan menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, ini dulu yang akan kita bahas, ya. Ini dulu yang akan kita bahas. Mungkin saudara berpikir, saya mau dan saya rindu diberkati Tuhan. Saya mau hidup saya semuanya diberkati Tuhan. Pekerjaan saya, anak-anak saya, suami saya, dan juga saya sendiri. Pelayanan saya, rumah tangga saya, bisnis saya, ladang saya, semuanya diberkati Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan lihat apa sih rahasia yang dilakukan oleh Ayub sehingga dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara yang menyaksikan live pagi hari ini di renungan pagi, saudara rindu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita buka, saudara, kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 saja, saudara. Inilah rahasia Ayub diberkati oleh Tuhan. Ya, kita baca dulu sama-sama, saudara. Judulnya Kesalehan Ayub Dicoba. Tetapi kita belajar bagaimana kondisi Ayub sebenarnya sebelum dia masuk ke dalam ujian imannya, saudara. Ayat yang pertama, adalah seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu, perhatikan saudara ya, dengarkan baik-baik. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada 4 persyaratan, saudara. Ada 4 karakter, sifat, gaya hidup, teladan yang selalu dikerjakan oleh Ayub dalam segala hal, saudaraku. Inilah rahasia yang membuat Ayub ini diberkati dengan luar biasa. Ayat yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000, saudaraku. 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu.
500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Kata budak ini berbicara tentang staf, saudaraku ya. Kata budak ini berbicara tentang pegawai. Saudaraku, pegawainya dikatakan saudara di sini dalam jumlah yang sangat besar. Sudah jelas besar karena dia membutuhkan pegawai atau staf, saudaraku ya, yang dapat mengurus semua miliknya. Sekali lagi saya bacakan berapa besar kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Haleluya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Haleluya, 7.000. Kalau dikalikan saudara untuk saat ini ya, mata uang Indonesia satu ekor kambing domba itu anggap saja 2 juta, saudaraku. 2 juta kali 7.000. Wow, haleluya. Itu sudah 14 M, saudaraku, ya. Kemudian 500 pasang lembu, 500 pasang lembu, tentu lembu lebih mahal daripada kambing domba. Dan 500 keledai, saudara, ya, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah besar. Bahkan ada 3.000 ekor unta. Luar biasa, saudaraku. Nah, pertanyaannya kenapa bisa Ayub ini diberkati sedemikian luar biasa? Nah, ini yang harus kita belajar, saudaraku. Ya, kita semuanya yang mendengarkan renungan pagi hari ini, ya. Alasannya kenapa dia diberkati Tuhan, saudara, ya, kita tadi bahas sampai ayat yang ketiga. Ada 4, saudaraku. Yang pertama, dia saleh. Nah, siapakah saleh itu, ya? Seperti apakah saleh itu? Nah, ini yang harus kita belajar, saudaraku, ya. Seperti apakah orang saleh itu? Haleluya. Kisah Rasul 10 ayat 2 berkata, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, sebenarnya banyak orang saleh tercatat di Alkitab, tetapi ini yang pertama syarat yang ada di dalam pribadi Ayub, saudara, dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita, saleh. Ya, saya bisa yakinkan bahwa saleh itu adalah orang-orang yang tidak tamak, saudaraku. Orang-orang yang menghormati Tuhan. Orang-orang yang tidak rakus. Orang-orang yang menghormati sesama. Ini saleh, saudaraku. Ya, orang-orang saleh itu tidak punya ambisi sebenarnya untuk menjadi kaya. Orang saleh itu lebih cenderung mengejar Sang Penciptanya. Dia lebih suka dengan ibadah, saudara, daripada harus melakukan banyak hal agar dilihat orang kita ini menjadi orang yang memiliki segala-galanya, yang disebut orang kaya raya. Tidak, saudaraku. Orang saleh ini justru sebenarnya takut dengan kekayaan. Takut. Karena dia tahu kalau menjadi kaya itu nanti hidupnya akan menjadi sombong. Nah, itu ciri-ciri orang saleh, saudaraku. Ya. Orang saleh itu tidak mengejar harta dalam hidupnya. Orang saleh itu tidak rakus dengan kekayaan. Tetapi justru ketika dia tidak mengejar ambisi untuk kaya, nah kekayaan itu mengejar dia, saudaraku. Nah, ini ciri-ciri orang saleh. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan, ya, kita ini selalu motivasinya itu mengejar kekayaan, mengejar yang namanya kebanggaan, mengejar yang namanya kehormatan, tapi justru kekayaan, kehormatan itu menjauh dari kita, saudaraku. Haleluya. Nah, Ayub dalam hidupnya dia selalu mengutamakan Tuhan, dia takut akan Tuhan. Dikatakan di sini, saudara, orang itu saleh dan jujur, saudaraku. Bisa terlihat di sini, ya. Kalau dia mungkin berjualan, saudaraku, dia tidak maruk orangnya, dia tidak rakus, dia tidak mencoba cara-cara yang jahat, saudara, untuk meraup untung yang banyak. Tidak. Justru dia melakukan tugasnya, melakukan usahanya apa adanya, saudaraku. Ya, berbanding terbalik dengan orang yang mengerjakan banyak hal seperti kita belajar kemarin tentang Zakheus, ya. Apa saja yang dia kerjakan, yang penting motivasinya itu untung. Yang penting motivasinya itu membuat dia kaya. Dia nggak peduli jalan-jalan apapun yang dia tempuh. Dia tidak peduli
Orang lain itu rugi atau tidak, dia tidak peduli orang lain itu tertekan bahkan akan menderita karena pekerjaannya, karena keputusannya, karena bisnisnya, saudara. Dia nggak peduli, yang penting buat dia adalah keuntungan. Dia membawa yang namanya kekayaan dalam rumah tangganya. Itu kejahatan, saudaraku. Tetapi Ayub tidak. Dia melakukan semua kegiatan aktivitasnya sewajarnya, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan sangat mencintai kehidupan Ayub. Itu sebabnya Tuhan memelihara dan memberkati apa saja yang dikerjakan Ayub. Ayub ini tidak menjadi orang fasik, saudaraku. Ya, yang ingin mengejar yang namanya hormat manusia. Yang ingin agar manusia di sekitarnya itu segan dan takut sama dia karena dia punya segala-galanya. Tidak, saudaraku. Justru karena Ayub ini saleh, dia mengasihi Tuhan, dia sangat menghormati Tuhan dimanapun dia berada. Dan dia tidak pernah merancangkan agar dia ini hidup menjadi kaya raya, tidak. Tetapi justru karena kesederhanaannya Ayub, saudara. Penampilannya itu enough, cukup apa yang dia sudah dapatkan. Dia tidak pernah menampilkan kesombongannya. Itu ciri-ciri orang saleh, saudaraku. Tidak, dia tidak mencari kemegahan dunia. Justru ketika dia merendahkan hatinya, dia hormat dengan Tuhan, dia setia dengan apa yang firman Tuhan katakan. Justru harta, kekayaan, berkat, kelimpahan mengejar dia, saudaraku. Justru mendekat kepadanya. Haleluya. Hari demi hari apa yang dia kerjakan tidak ada yang gagal. Apa yang dia pelihara, ternak-ternaknya semuanya bertumbuh sehat dan baik. Tidak ada sakit penyakit yang menimpa semua apapun yang dia kerjakan. Hama, wereng, penyakit-penyakit ternak semuanya menjauh, saudaraku. Karena apa? Karena dia melakukan segala sesuatu dengan jujur. Dengan takut akan Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Tidak pernah berusaha untuk merugikan orang lain. Kalau orang lain butuh kepadanya, dia hanya mengambil sepantasnya saja, saudaraku. Sebagai untung bagi dia dalam bisnis dan usahanya. Luar biasa, saudaraku. Ini yang pertama, saleh. Haleluya. Saleh. Ya, orang yang saleh sekali lagi, hidup sederhana apa adanya. Dia tidak punya ambisi untuk menjadi orang yang kaya raya. Saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, saudara. Justru ketika kita mengambil sikap seperti Ayub ini, disitulah saatnya kekayaan itu, berkat itu, mendekat dan semakin mendekat kepada kita. Karena kita layak untuk mengawasi, layak untuk memanajemen, mengatur berkat-berkat itu. Sehingga berkat kekayaan itu datang dan memenuhi hidup kita. Berbeda dengan orang yang tamak, orang yang sombong, saudaraku. Sekalipun bisnisnya, bahkan uang, bahkan berkat sudah dekat dengan dia. Sama seperti Amsal katakan, saudaraku. Ketika tangan kita sudah mulai menggapainya, dan berkat itu tiba-tiba punya sayap dan terbang menjauh dan tidak bisa kita kejar, saudaraku. Haleluya. Ini yang pertama, saudara ya. Kita harus menjadi orang yang saleh. Nah, orang yang saleh itu tidak kuat, maksudnya tidak bisa melihat orang susah. Nah, ini ciri-ciri orang saleh, saudaraku. Kalau ada orang yang kekurangan, sepertinya dia menangis. Kalau ada orang yang bersedih, dia juga ikut prihatin. Kalau ada orang yang tidak bisa makan hari ini, dia nggak tega, saudaraku. Dia datang memberikan makanan. Makanya orang-orang yang ada di sekitar lingkungan Ayub pada saat itu sangat sayang dengan Ayub. Dan apabila orang-orang di sekitarnya melihat ladang Ayub, mereka semuanya yang melintasi ladang Ayub itu, mereka tersenyum dan memberkati ladang Ayub. Kalau orang-orang di sekitar, bahkan penduduk yang ada di bukit-bukit, bahkan di kampung-kampung, bahkan di sekitar Ayub itu, di daerah timur sana, saudara, melihat kambing domba Ayub, ontanya Ayub itu berkeliaran, tidak ada yang mengganggunya. Bahkan tidak ada yang merusaknya, tidak ada yang mencurinya, tidak ada yang mencoba untuk membuat Ayub marah. Tidak ada, justru mereka ikut menjaga, saudara. Karena mereka tahu Ayub itu begitu salehnya.
Ayub itu begitu mencintai sesama. Ayub itu begitu hormat kepada Tuhan. Ayub itu begitu menghargai jiwa-jiwa. Dan dia tidak pernah mencoba untuk membuat orang-orang lain marah dan sakit hati kepadanya. Dalam segala hal, saudara, itulah orang saleh. Orang-orang yang lebih bahkan tekun beribadah dan tidak mau menyakiti siapapun. Haleluya. Ini jalan-jalan berkat, saudaraku. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan renungan pagi hari ini, mari yang pertama kita belajar karakter sifat daripada Ayub, saudaraku. Saleh. Haleluya. Saya pastikan saudaraku, kita akan masuk ke dalam dimensi apa yang dialami oleh Ayub. Itu akan menjadi bagian hidup kita. Yang kedua, saudaraku, jujur. Nah, jujur. Berapa banyak kita, saudaraku, dalam keserakahan kita, dalam ketamakan kita, kita hampir-hampir tidak bisa berbuat jujur. Mungkin saudara bertanya kepada Pastor Daud, Pastor Daud, usaha saya berdagang, Pak. Bagaimana cara saya mau bisa jujur? Saya kan mau ambil untung. Pedagang-pedagang itu rata-rata tidak bisa berkata jujur, karena kalau jujur ya dia tidak dapat apa-apa. Saudaraku, apapun yang kita kerjakan, kalau kita jujur, orang akan suka, saudara. Ya, bukan berarti saya katakan bahwa mengambil untung itu sebuah sikap yang menipu. Salah, saudaraku. Ya, salah. Jujur itu adalah satu perbuatan membuat orang lain percaya. Contoh, saudaraku, apapun yang saudara kerjakan saat ini. Saya ambil contoh ketika saudara berdagang, saudara. Ya, berdagang. Bagaimana caranya saudara agar orang-orang menjadi langganan saudara, agar orang-orang yang banyak yang membutuhkan apa yang saudara jual itu, dan mereka tidak mau pergi beli kemanapun, saudaraku. Mereka tidak mau ke toko lain, mereka tidak mau ke warung lain, mereka tidak mau ke pedagang-pedagang lain. Mereka tahunya hanya datang kalau beli segala sesuatu harus ke tempat saudara. Kenapa, saudaraku? Karena saudara jujur, saudara. Orang-orang yang akan datang ke tempat saudara sangat menyukai kejujuran saudara. Contoh, kalau ada barang yang mungkin sudah expired, saudaraku, sudah lewat, sudah kadaluarsa, atau sudah basi, sudah busuk, sudah berjamur, lalu saudara lihat itu tidak layak, kemudian orang tanya, ini barang berapa, Pak? Ini barang berapa, Ibu? Lalu saudara bilang, jangan, Ibu, itu sudah kadaluarsa, jangan ambil, sebentar saya mau buang, saya tidak boleh jual itu ke orang-orang. Atau mungkin saudara bilang, jangan, Bu, ini barang kurang bagus, nanti kalau Ibu beli, Ibu pasti kecewa karena ini barang murahan. Ini hanya buat orang-orang yang mungkin kalau tidak punya uang banyak, ya mau nggak mau saya harus ceritakan ini barang kurang bagus, silakan. Kalau mau ambil, ya Bapak sudah tahu. Kalau misalnya Bapak tidak mau, ya mendingan jangan ambil. Saudara ceritakan, saudaraku. Apa minusnya, apa kurangnya, ceritakan. Kalau orang sepakat sama-sama setuju, saudaraku, maka orang tidak akan pernah kecewa dengan saudara. Tetapi berapa banyak orang-orang berbisnis, dia sembunyikan kejahatannya. Dan ketika dia jual sama orang lain, dia tidak pernah cerita. Sehingga orang lain beli ketika dia buka di rumah. Kemudian dia mulai menikmati, saudara, semuanya kekecewaan. Karena barang yang dia beli tidak sesuai dengan harganya. Bahkan kualitasnya, mutunya, rasanya tidak bagus, saudaraku. Haleluya. Kita harus jujur. Jangan karena saudara berpikir kalau saudara biar menang marketnya, kalau saudara biar menang pasarannya, saudara bikin harga murah, tapi kualitas bahan-bahannya itu buruk sekali, saudaraku. Jangan. Saudara mungkin, Pastor, dengan tipe seperti ini, dengan merek seperti ini, dengan produk seperti ini, dengan jenis makanan seperti ini, bagaimana mungkin saya bisa menjualnya dengan harga mahal kalau saya membuat dari barang-barang atau bahan-bahan yang berkualitas? Saya mau bilang, saudaraku, harga itu akan dapat disesuaikan dengan kualitas. Orang-orang pasti bisa memakluminya. Haleluya, pasti bisa memakluminya. Contoh, kalau saudara melakukan minuman jus, saudaraku. Kalau engkau menulis jus buah-buahan, apakah itu jus alpukat? Jujur, saudaraku. Biarlah jus yang saudara buat itu memang terbuat dari jus buah alpukat murni. Dan perlihatkan kepada orang. Kalau itu jus jeruk, biarlah itu jeruk murni. Haleluya. Kalau memang itu jus daripada buah-buah yang lain, buat yang murni, saudara.
Jangan saudara campur dengan perasa yang lebih banyak rasa perasanya saudara dengan buahnya. Lalu saudara jual murah, itu sama saja dengan tidak jujur saudaraku. Mungkin saudara berpikir kalau saya buat seperti ini Pastor Daud, harganya karena buah sebenarnya mahal, lalu harganya saya mahalin. Saya mau bilang saudaraku, buat brandednya, buat tulisannya bahwa jus yang saya jual di sini jus asli, gulanya asli, bukan gula biang dan bukan pemanis buatan. No. Buat tulisan jujur 100% murni asli, jus yang asli. Saya pastikan saudara, awalnya mungkin berat bagi saudara, tetapi ketika orang-orang datang cobain, orang-orang mulai merasakan ada perbedaan, bahkan takarannya saudara buat memuaskan orang. Saya yakin saudaraku, hari pertama, kedua, ketiga mungkin belum ada terobosan, tetapi Tuhan akan buktikan bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan anak Tuhan yang melakukan kejujuran itu akan teruji dengan waktu. Orang-orang akan meminumnya, menikmatinya saudaraku, maka tubuhnya akan terasa segar. Maka tubuhnya itu akan tidak ada perlawanan. Karena buah yang saudara masukkan itu buah asli, buah murni. Beda dengan di tempat lain, sepertinya harganya lebih murah. Sepertinya kesannya mereka itu lebih ramai. Tapi setiap kali mereka minum jus yang mereka beli di tempat yang murah itu, badan mereka tidak terasa lebih baik. Bahkan pencernaan mereka selalu rasanya kurang sehat saudaraku. Haleluya. Tuhan akan membuktikan, Tuhan akan membawa saudara ketika saudara melakukan apapun kegiatan saudara dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bekerja di perusahaan, di kantor, di pabrik atau apapun saudaraku, jujur saudaraku. Haleluya. Jujur itu adalah satu senjata yang paling tajam yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Dan itu akan terbukti sampai kapanpun, saudaraku. Haleluya. Masalah timbangan juga berat atau apapun. Ya, ada banyak orang zaman sekarang ini hanya untuk mengejar keuntungan, saudaraku. Haleluya. Ukuran timbangan berubah, 1 kilo bukan lagi 10 on, tetapi 8 on. Mungkin mereka bertanya, Pastor Daud, kalau tidak dengan cara begitu, saya tidak akan bisa kaya. Kalau tidak dengan cara seperti itu, Pastor Daud, saya tidak akan bisa mendapat berkat yang lebih. Kalau saya menjual terlalu jujur, Pastor Daud, kalau saya beli 1 kilo 10.000, lalu saya jual 1 kilo murni 11 kilo. Haleluya, bagaimana saya mau bisa kasih makan anak saya? Saya pastikan saudara, yang mendatangkan berkat itu bukan karena jerih payah saudara saja. Tetapi Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Haleluya. Praise the Lord. Ya, jujur saudaraku. Orang nanti juga akan membuktikan ketika dia akan belanja atau berbeli apapun. Mungkin di warung, di kantor, di perusahaan saudara. Jujur saudaraku. Haleluya. Nanti mereka akan membandingkan dengan orang lain. Oh iya, bahan yang kita beli di sana ini ternyata bahannya cuma grade B. Ini bukan grade A. Ini masih banyak yang cacat. Atau kalau saudara di warung saudaraku, ya pantasan aja. Di warung sana lebih murah, beratnya 8 on. Di sana tadi lebih mahal 1.000. Padahal saya timbang memang pas 1 kilo. Mulai minggu depan, kalau saya butuh gula, butuh beras, butuh telur atau apapun itu, saya nggak mau belanja lagi di sana. Saya mendingan belanja di tempat ibu yang sering ke gereja sana. Karena dia jujur. Dia benar-benar timbangannya, kualitasnya tidak pernah membuat saya kecewa. Memang segala sesuatu yang dia jual itu sepertinya lebih mahal dari yang lain. Tapi memang sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan bobotnya, sesuai dengan yang namanya apa yang saya butuhkan. Haleluya. Ini yang pertama saudara. Yang pertama tadi saleh, tidak punya ambisi, takut akan Tuhan, mengasihi sesama. Ini kehidupan orang saleh. Kalau kita sudah punya 2 modal ini saja, saya yakinkan orang-orang dari mana-mana akan mengejar saudara. Karena mereka tahu, kalau saya berhubungan, bertransaksi, berurusan dengan bapak dan ibu ini, dia benar-benar saleh, dia benar-benar jujur, dan kami tidak pernah kecewa untuk bertransaksi dengan beliau. Haleluya. Ini yang kedua saudaraku. Yang pertama saleh, yang kedua jujur. Dan yang ketiga takut akan Allah. Haleluya.
Dalam segala hal yang pertama sekali menjadi urusan dengan kita ketika kita berusaha, berbisnis, dan berdagang, berternak, takut akan Tuhan. Haleluya. Ketika kita sudah mulai punya roh takut akan Tuhan, dalam segala hal ketika kita ingin mengerjakan apapun, kita selalu mempertimbangkannya ke hati Tuhan. Kita tidak ceroboh, saudaraku. Kita tidak asal-asalan. Kerjakan ini, kerjakan itu menurut pikiran kita, menurut kekuatan kita, menurut kemampuan kita. Kita pikir kita sudah berhasil, kita pikir kita akan sukses. Gagal, saudaraku. Gagal. Karena apa? Karena kita tidak mendahulukan Tuhan. Berapa banyak orang berpikir karena dia sudah sarjana, karena dia mungkin sudah S2, bahkan profesor, dia pikir apa yang di otaknya itu akan mampu membuat dia kaya raya. No way. Berapa banyak orang-orang yang lulus sarjana hari ini gagal, saudaraku. Tetapi berapa banyak orang-orang yang jelas-jelas ternyata tidak seorang sarjana, tapi menjadi miliarder, menjadi sultan-sultan yang diberkati. Karena apa? Karena mereka andalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan mereka. Mereka justru percaya ketika mereka takut akan Tuhan, ketika mereka melakukan banyak hal yang mereka pertimbangkan, Tuhan suka atau tidak ya, Tuhan senang atau tidak dengan pekerjaanku ini, padahal tidak sesuai dengan apa yang dia mampukan, saudaraku. Justru itu yang Tuhan cari karena firman-Nya harus digenapi. Orang yang bodoh akan mempermalukan orang yang berhikmat. Orang yang lemah akan mempermalukan orang yang kuat, saudara. Haleluya. Ya, poin yang ketiga ini, sifat karakter gaya hidupnya Ayub yang menjadi diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dia takut akan Allah. Haleluya. Takut akan Allah. Ini koridor. Haleluya. Ini bisa dikatakan juga menjadi tameng, saudara, menjadi pelindung bagi dia, saudaraku. Ada batasannya. Jadi dalam setiap hal, saudaraku, dia lebih dulu mempertimbangkan Tuhan itu suka atau tidak. Haleluya. Jadi tidak terburu-buru, saudara, untuk melakukan banyak hal. Dan kalau Ayub seandainya dia takut akan Tuhan. Contoh seperti ini, saudara. Kan kita sudah pernah baca ceritanya. Contoh yang menjadi kebiasaan Ayub ketika anak-anaknya, mereka yang bersaudara, kalau bertemu atau berjumpa, saudaraku, mereka selalu akan mengadakan pesta. Ini bukan pesta pora, tetapi pesta yang namanya persaudaraan itu. Nah, tetapi selalu di pikirannya Ayub itu, saudaraku, setelah anak-anaknya ini habis mengadakan acara pesta sesama bersaudara, Ayub berpikir, jangan-jangan ketika mereka mengadakan pesta itu anak-anakku selalu berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan. Lalu Ayub membawa korban persembahan kepada Tuhan untuk anak-anaknya, saudaraku. Nah, dalam sisi lain juga seperti itu. Sebelum Ayub bekerja, sebelum Ayub bertindak, dia selalu tanya Tuhan, Tuhan, saya mau ke ladang saya sekarang, ke ladang jagung. Tuhan, mohon tuntunanmu. Kira-kira apakah hari ini saya boleh ke ladang gandum? Kalau ternyata hatinya tidak damai sejahtera, saudara, mungkin Tuhan bilang, jangan, kamu mendingan sekarang ke peternakan onta. Karena di sana ada begini. Tuhan kasih tahu, saudaraku. Lalu yang tadinya dia mungkin mau ke ladang gandum, akhirnya bikin keputusan ke ladang onta. Makanya semuanya itu teratur di dalam pemandangan Tuhan. Semuanya itu sesuai atas persetujuan Tuhan, saudaraku. Jadi Ayub tidak seenak-enaknya, bukan semua karena kekuatannya, tidak, saudara. Sekalipun dia punya banyak pegawai untuk mengurusi semua usahanya, tetapi semua kegiatan pekerjaan yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, keluarga Ayub itu, semuanya itu atas tuntunan Tuhan. Berapa banyak kita lalai, saudara, dalam mengerjakan banyak hal. Kita ngotot, kita pikir kita kuat, kita pikir kita sudah akan pasti berhasil, kita pikir kita pasti akan menang hari ini, kita pikir kita pasti akan dapat tender hari ini, kita pikir klien kita hari ini pasti akan datang, kita pikir banyak langgaran-langgaran kita akan membeli. Padahal semua yang kita kerjakan itu semuanya karena kemampuan kita, saudara, dan bukan karena tuntunan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku ini berkati Tuhan. Poin yang ketiga, takut akan Tuhan. Ya, bahkan ketika kita berjualan pun kita bilang, Tuhan, tolong berkati. Aku mau, Tuhan, semua orang-orang yang berurusan dengan saya
baik yang membeli ternak-ternak saya, baik yang membeli gandum-gandum saya, baik yang membeli apapun yang saya hasilkan dari pekerjaan tangan saya. Tuhan, janganlah mencelakakan orang-orang. Buat semuanya Tuhan, jikalau ini makanan menjadi sehat Tuhan. Membuat orang-orang yang membelinya dari saya itu menjadi kuat Tuhan Yesus, panjang umur. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Poin yang ketiga ini, takut akan Tuhan. Haleluya, takut akan Tuhan. Kemudian yang keempat, saudaraku, yang keempat. Ayub itu menjauhi kejahatan. Haleluya, menjauhi kejahatan. Berapa banyak juga kita saudara sering sekali karena ingin mencari keuntungan yang lebih besar, kita selalu bekerja sama dengan orang-orang yang sebenarnya Tuhan tidak sukai. Berapa banyak sekali saudara anak-anak Tuhan tidak sadar bahkan lupa diri ketika melakukan transaksi bisnis dengan kecurangan, melakukan pekerjaan-pekerjaan usaha apapun, saudaraku, dengan jalan pintas melibatkan orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam Tuhan. Apakah itu barang-barang yang bisa dikatakan tidak resmi, tidak sah atau ilegal, saudaraku. Barang-barang yang Tuhan tidak sukai ketika kita jualan. Saudara pikir bahwa di tempat ini tidak ada orang yang menjual seperti apa yang saya pikirkan. Seperti minuman-minuman keras, bahkan yang membuat generasi hancur porak-poranda. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Poin yang keempat ini saudaraku jangan saudara lakukan. Sekalipun menurut saudara untungnya banyak tapi itu tidak diberkati Tuhan. Sekalipun saudara punya kesempatan untuk meraup untung sebanyak-banyaknya dengan usaha pekerjaan apapun itu bukan jalan yang diberkati Tuhan. Jauhi kejahatan saudaraku. Haleluya. Jauhi kejahatan. Termasuk saudara mengambil jalan pintas menjual obat-obat terlarang saudaraku. Minuman-minuman keras. Kemudian narkotika, heroin, pokoknya semua yang Tuhan tidak suka, saudaraku. Mungkin saudara berpikir hanya dengan cara seperti ini saya akan bisa kaya raya dengan cepat. Mungkin saudara berpikir dengan cara ini saya akan bisa merubah hidup saya menjadi lebih baik. Mungkin dengan cara ini saja saya akan menaikkan standar hidup saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun saudara sudah berpikir seperti itu, saya pastikan saudaraku, berkat-berkat yang saudara pikirkan itu akan jauh dan akan semakin jauh. Sekalipun saudara sempat menggapainya, itu telah menghancurkan hidupmu. Saudara harus bertanggung jawab dengan semua kejahatan saudara. Saudara akan mempertanggungjawabkannya baik di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia. Semua kecurangan, kejahatan yang sudah kita desain, yang sudah kita programkan, yang sudah kita lakukan, yang sudah sempat terlaksana, saudaraku. Berapa banyak, jujur saudaraku, anak-anak Tuhan, ketika melakukan bisnis dengan kecurangan, saudaraku, dengan kejahatan. Haleluya. Dalam kontrak semua sudah sesuai dengan prosedur, tapi pelaksanaannya kejahatan di mana-mana. Akhirnya kualitas pekerjaannya seperti proyek, saudaraku, ya. Standar pekerjaannya sudah ditulis, tetapi waktu pengerjaannya semuanya curang, saudaraku, ya. Poin ataupun kualitas semen, pasir itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Saudara pikir dengan cara ini saya akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Padahal dengar baik-baik, sampai kapanpun saudaraku, sekalipun engkau sudah menganggap dirimu kaya, engkau punya banyak harta dengan cara yang jahat saudaraku, itu akan membawa malapetaka di dalam rumah tanggamu. Karena Amsal berkata, orang yang loba akan keuntungan gelap akan membawa malapetaka di dalam rumah tangganya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Ayub ketika melakukan 4 standar yang membuat dia diberkati luar biasa. Haleluya. Allah melindungi, mengcover seluruh kehidupan Ayub. Itu sebabnya ketika Allah berkata kepada iblis, "Hai iblis, apakah engkau lihat hambaku Ayub? Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun seperti dia." Saudara perhatikan apa yang iblis katakan. Iya, jelas tidak akan ada yang seperti dia karena engkau memagari seluruh hidupnya. Dengar baik-baik saudaraku. Kenapa Allah memagari seluruh kehidupan Ayub? Karena 4 syarat Ayub diberkati ini, itu adalah 4 syarat kerajaan surga. Yang pertama saudaraku saleh, dan yang kedua jujur, dan yang ketiga takut akan Allah, dan yang keempat menjauhi kejahatan.
Ketika kita melakukan hal ini, saudaraku, seberapa besar pun berkat yang saudara dapat, saya pastikan Tuhan akan melindungi dan memberkati semua pekerjaan saudara. Anak-anak saudara akan Tuhan berikan kesehatan, kecerdasan, damai sejahtera, dan tidak akan ada sakit-sakitan. Berkat yang saudara dapat itu tidak akan bocor begitu saja seperti kantong yang bocor yang tidak pernah menjadi berkat, saudaraku. Barusan dapat berkat, sudah bocor kemana-mana. Ada yang sakit lah, ada yang dicuri lah, ada yang rusak lah, semua peralatan rumah tangga. Habis begitu saja, saudaraku. Tetapi Ayub, ketika dia melakukan 4 persyaratan yang sudah kita bahas, saudaraku. Semua miliknya itu dipelihara, awet, anak-anaknya sehat, istrinya sehat, dan rumah tangga mereka diberkati dengan luar biasa. Namun pun demikian, saudara, ketika Ayub sudah masuk dalam standar itu, iblis dengar baik-baik, iblis tidak menyukainya. Terlebih lagi kalau kita keluar dari programnya Allah. Jelas, saudaraku, masa depan kita hancur-hancuran. Jadi jangan pernah menyesali hidup ketika engkau melihat keruntuhan demi keruntuhan di depan. Karena apa, saudara? Kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa apa yang kita dapat selama itu bukan dari Tuhan. Bahwa apa yang sudah kita terima selama ini itu bukan dari Tuhan, tapi dari kejahatan kita, saudaraku. Pada pagi hari ini, saudara dimanapun saudara berada, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, kalau saudara sudah melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, kalau saudara sudah melakukan ketidaksalehan dan juga ketidakjujuran, dan juga apa yang saudara kerjakan tidak pernah dengan rasa takut dan gentar dengan Allah, bahkan saudara selalu berhubungan dengan kejahatan, pagi hari ini, dengar baik-baik, Tuhan kasih kesempatan buat saudara untuk saudara kembali dan bertobat. Haleluya. Saya percayakan ketika kita melakukan standar yang dilakukan oleh Ayub ini, maka saudara semuanya pasti akan diberkati. Haleluya, haleluya. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah belajar rahasia Ayub diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa, saudara-saudara yang mendengarkan pengajaran pagi hari ini, ketika kita mulai hati-hati, mulai hidup seperti apa yang Allah perintahkan, maka saya pastikan saudara juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini renungan firman Tuhan yang Pastor Daud sampaikan. Kiranya kita semuanya mendapatkan berkat dan kita sama-sama belajar untuk taat dan setia kepada firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jikalau saudara merasa diberkati dengan pengajaran ini, silakan share, bagikan saudaraku ke sosial media saudara. Haleluya. Jangan takut sebab firman Tuhan ini Tuhan izinkan dilepas agar orang-orang yang membutuhkannya dapat diperingati, dapat diingatkan. Bahkan orang-orang yang akan memulai dan sedang bergumul, sedang berjuang, beritahukan firman kebenaran ini agar mereka hidup diberkati dengan luar biasa. Bantu pelayanan Pastor Daud, saudaraku, bantu share, ya, bantu share di media sosial saudara, di Facebook saudara, agar firman Tuhan ini sampai kepada orang-orang yang membutuhkan hari ini, esok, dan seterusnya. Dan saudara juga sudah menjadi berkat bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Izinkan Pastor Daud berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba telah selesai membawa renungan firman Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka yang mendengarkan, berkati mereka yang punya kerendahan hati, berkati mereka Tuhan yang ingin diperbaharui, berkati mereka Tuhan yang ingin hidup seperti Ayub diberkati. Tuhan, hamba-Mu berdoa dimanapun mereka berada, jamah dan kuduskan pelihara Tuhan. Segala gangguan apapun, intimidasi, sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, jamahlah mereka, sembuhkan mereka. Pekerjaan mereka berkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati, usaha mereka. Apabila mereka di kantor Tuhan, jamah dan berkati mereka. Ajarkanlah Tuhan, ingatkan mereka Tuhan tentang apa yang dilakukan oleh Ayub. Begitu juga buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran ini Tuhan menjadi bagian bagi hamba-Mu. In Jesus name, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin.